Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Kanugraha dengan NPM 2578297 dari kelas TRI 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on tentang eh, paket tracer, yaitu modul 2.7.6 dengan judul paket tracer implement basic connectivity. Nah, kita langsung saja. Sini saya sudah mendownloadnya. Nah, di sini ada instruksi yang harus kita praktekkan nanti ya. Di sini ada tabel addressnya dengan masing-masing perangkat ya. Nah, untuk tujuan ini di sini melakukan konfigurasi pada switch 1 dan switch 2. Terus mengonfigurasi alamat IP pada PC, mengonfigurasi interface manajemen switch, dan menguji konektivitas antar perangkat. Sini kita langsung saja ke instruksinya. Sini part 1 yaitu perform a basic configuration on switch 1 dan switch 2. Nah, step 1 ini konfigurasi pada switch 1. Jadi dia mengkonfigurasi hostname pada switch 1. Sini kita klik switch 1 dan pilih tab CLI. Sini kita masuk klik switch 1 ini. Nah, di sini sudah masuk ke CLI. Jika sudah, kita tekan enter saja. Nah, maka di sini sudah muncul ya. Setelah itu, jika sudah, kita enter kan di terminal itu. Lalu selanjutnya kita mengkonfigurasi hostname di switch 1 ini. Kita masuk ke privilege mode-nya terlebih dahulu, yaitu enable. Nah, dia berubah menjadi prompt tanda pagar ya. Setelah itu kita masuk ke mode konfigurasi. Kita config terminal. Nah, setelah itu kita ubah hostname-nya menjadi hostname switch 1. Hostname switch 1. Nih, seperti ini. Kita enter saja. Nah, maka dia berubah hostname-nya menjadi switch 1 ya. Nih. Nah, jadi ini hasilnya. Lalu kita ke step 2, konfigurasi password konsol dan privilege mode. Sini kita disuruh membuat password Cisco ya. Jadi kita masuk line console.
masuk line console gini, kita enter saja. Setelah itu kita atur passwordnya, yaitu password Cisco seperti ini, karena di sini dia meminta password, dia menambahkan password Cisco. Kita enter saja. Nah setelah itu jika sudah mengatur passwordnya, kita mengaktifkan sebagai login. Kita masukkan perintah login. Nah jika sudah, kita keluar, exit. Nah setelah itu kita buat ini privilege access mode. Kita masukkan perintah enable script class. Nah setelah itu kita lanjut ke step 3, yaitu verifikasi password. Nah sini kita meminta verifikasi password, kita menggunakan perintah show. Kita periksa konfigurasinya terlebih dahulu. Nah, kita periksa konfigurasinya dengan perintah show running strip config. So running config. Kita lanjut aja ke step berikutnya, step 4, itu membuat banner. Di sini membuat banner environment. Kita masuk ke sebentar. Oh ya, ini exitnya kayaknya kurang 2 kali dah. Sebentar ya, kita exit lagi. Nah setelah itu kita show running tadi, show running config. Nah tadi kita belum keluar dari config terminal, dia masih from buka kurung config ini, jadi kita perlu exit atau kembali dulu dari mode tersebut. Nah di sini pada step 3 dia verifikasi password. Nah di sini kita periksa konfigurasinya. Jadi password dapat diverifikasi menggunakan perintah show running config. Gitu. Setelah itu kita enter saja ini, enter.
Nah, di situ terdapat password Cisco ya. Nah, jadi dia sudah diverifikasi gitu. Nah, setelah itu kita membuat banner. Kita masuk ke dalam konfigurasi terminal. Config terminal. Setelah itu kita ketik banner motd, banner motd, banner motd spasi tanda petik auto reset access only ketik violators will be prosecuted to the full extent of the law. Ketik. Dan diakhiri tanda petik lagi. Nah, di sini jika sudah kita masukkan banner motd, kita enter saja. Setelah itu kita keluar and. Nah, banner ini akan muncul saat pengguna login. Lalu kita lanjut step 5, menyimpan konfigurasi. Kita menyimpan konfigurasi, itu masukkan perintah copy running config startup config. Kita tekan enter, maka destination file name startup. Nah, di sini perintah penyimpanan. Lalu dia statusnya oke. Lalu selanjutnya kita angka selanjutnya part 2, konfigurasi the PC. Nah, konfigurasi PC 1 dan PC 2 dengan IP address. Nah, jadi sini kita ulangi konfigurasi pada switch 2. Nah, oh ya, sorry, ini sini masih step 5 ya. Nah, di sini dia mengulangi step 1 sampai 5 tadi, tetapi dengan switch 2, karena tadi kita switch 1, jadi kita mengulangi konfigurasi ke switch 2. Kita klik switch 2, kita enter saja, lalu nah, kita ulangi kembali dari perintah-perintah sebelumnya. Kita tekan enter tadi ya. Lalu kita enable, kita masuk ke config terminal.
Setelah itu kita beri nama hostname switch 2 ya, switch 2, hostname switch 2. Nah, maka dia berubah menjadi hostname switch 2. Setelah itu kita line console 0. Nah, di sini kita memberikan password Cisco, lalu kita beri login, lalu kita keluar. Setelah itu kita enable script class, enable script class. Nah, lalu kita di sini selanjutnya membuat environment, yaitu banner. Kita membuat banner motd auto visit access only violators will prosecuted to the full extent of the law. Setelah itu kita enter saja, lalu kita keluar dengan N. Nah, di sini kita perlu menyimpan dengan perintah copy running strip config startup copy running strip config startup config. Setelah itu kita enter saja. Nah, oke. Nah, jika sudah kita mengulang kembali menggunakan switch 2 dengan langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya kita ke part 2, konfigurasi the PC. Step 1 sini konfigurasi PC 1 ya. Kita klik PC 1, kita ke komen, nih di sini sudah masuk desktop tab. Lalu kita isi sini desktop IP konfigurasi ya. Di sini kita disuruh memasukkan IP 192.168.1.1. IP addressnya 192.168.1.1. Lalu dengan subnet mask 255.255.255.0. Setelah itu kita keluar. Jika sudah, kita keluar. Kita berikan
IP pada PC 2. Nah, di sini IP PC 2 itu sini kita lihat PC 2. Nah, di sini IP-nya 1.2 ya. 192.168.1.2 dengan subnet 255.255.255.0. Jika sudah, kita ke step 2, yaitu uji apa ini, kita uji ping ke switch. Nah, jadi kita klik PC 1, kita buka PC 1, lalu command prompt, kita buka command prompt. Sini kita ketikkan pin 192.168.1.253. Kita ping switchnya 192.168.1.253. Jadi kita lihat apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini request timeout ya, atau RTO. Nah, di sini jawabannya itu adalah belum berhasil. Alasannya switch belum memiliki IP pada interface VLAN 1. Kita langkah selanjutnya part 3, configure the switch management interface. Step 1, kita konfigurasi IP pada switch 1. Kita konfigurasi IP pada switch 1. Kita klik switch 1. Lalu kita nah di sini masuk password karena kita tadi ini menambahkan password Cisco. Jadi ketika kita login, dia harus memasukkan password yang telah kita buat tadi. Kita setelah itu kita masuk ke configure terminal. Configure terminal. Configure terminal. Oh, sorry. Kita enable dulu ya. Enable, masukkan password Cisco. Coba enable kan. Di sini passwordnya Cisco bit script.
sebentar ini. Kita enable, disuruh memasukkan password. Enable sebenarnya ini udah masukin password Cisco. Sebentar. Gak mau ya. Tunggu sebentar. Sini. Sebentar. Enable kan. Udah tuh kita Cisco kelas. Nah, oh jadi di sini passwordnya ada dua ya, karena tadi menambahkan kelas. Jadi passwordnya ada Cisco dan kelas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita langsung saja ke konfigur terminal. Konfigur terminal. Nah, setelah itu kita masuk interface VLAN 1, interface VLAN 1, VLAN 1. Kita atur IP-nya, IP address 192.168.1.255 255.255.255.0 192.168.1.253.255. Oke, kita enter. Kita aktifkan
dengan perintah no shutdown. Nah, setelah itu sini kita keluar, exit, end. Nah, jadi jawabannya mengapa enter no shutdown command. Nah, jadi kita telah menambahkan interface dan IP address pada switch 1. Nah, jawabannya switch diberi IP agar dapat dikelola secara remote dan dapat diuji konektivitasnya. Nah, perintah no shutdown ini itu digunakan untuk mengaktifkan interface VLAN-nya. Kita langsung saja ke step 2, konfigurasi IP pada switch 2. Kita konfigurasi IP pada switch 2. Cisco enable Cisco class. Nah, sini sebelumnya ada kesalahan. Di sini kita memasukkan password yang pertama Cisco dan kedua adalah kelas. Nah, kita konfigurasi, kita atur setelah kita config terminal, kita config terminal dulu. Setelah itu kita interface VLAN 1, kita atur IP-nya IP address 192.168.1.254 karena tadi 253, jadi kita di sini switch 2 nya 254. Kita berikan subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita enter saja, lalu kita aktifkan no sh atau no shutdown. Kita aktifkan interface-nya, lalu kita keluar, exit, lalu kita end. Nah, selanjutnya kita ke step 3, yaitu verifikasi konfigurasi. Pada switch 1 kita masukkan perintah show IP interface brief. Nah, jadi di sini kita pastikan VLAN 1 nih. VLAN 1 kita lihat konfigurasi di sini sudah ada ya. Kita lihat konfigurasinya, show running strip config. Nah, di situ terdapat interface VLAN IP address sekian. Berarti kita sudah berhasil gitu. Setelah itu kita lakukan juga pada switch 2.
kita lakukan pada switch 2 juga. Kita lakukan switch 2 juga. So IP interface brief. So IP interface brief. Nah, di situ VLAN sudah ada dengan IP address-nya. Lalu kita show running script config. Nah, di situ sudah ada juga interface VLAN 1 dengan IP address sekian. Setelah kita melakukan pada switch 2, kita ke step 4, yaitu simpan ke NVRAM. Kita simpan ke NVRAM. Pada switch 1 kita menyimpan NVRAM dengan perintah copy running script config start up, copy running script config, lalu start up config. Oke, lalu kita ke switch 2 juga, kita lakukan pada switch 2 yang juga copy running script config, lalu start up script config. Oke, nah jadi itu jawabannya adalah perintah penyimpanan. Nah, jadi copy running script config startup script config. Nah, itu perintah penyimpanan. Setelah itu kita ke step 5. Kita uji konektivitas. Pada PC 1 kita buka desktop. Ke command prompt. Nah, di sini kita ping untuk PC 2. Kita ping PC 2, ping 192.168.1.2. Nah, dia reply from IP PC 2. Nah, itu statusnya berhasil. Setelah itu kita ping switch 2. Setelah kita ping PC 2, kita ping switch 1 dulu. Ping switch 1 dengan IP 192.168.1.253. Nah, dia reply from mungkin RTO ini mungkin dari awalnya saja, tetapi dia kita cek terus itu jadi RTO-nya hilang. Jadi ini RTO ini hanya utamanya saja, karena awal-awalnya lah ibaratnya. Setelah itu kita ping pada switch 2 juga, ping 192.168.1.254.
Nah, reply from, nah, maka dia sudah berhasil. Nah, di sini kita melakukan ping uji coba pada switch 2 dengan sama seperti PC1. Kita coba ping 192.168.1.1. Nah, ini kita ping ke PC1, dia reply from berhasil. Ping kita ping ke switch 1 192.168.1.253. Ini kita ping ke switch satunya. Nah, reply from dia berhasil. Setelah itu kita ping switch 2 nya 192.168 1.254. Nah, reply from, nah jadi dia reply from dia berhasil gitu. Nah, jadi pada praktikum ini kita telah melakukan konfigurasi dasar switch dan konfigurasi password dan banner juga. Nah, pemberian alamat IP pada PC dan interface VLAN 1 serta pengujian konektivitas menggunakan perintah ping sehingga seluruh perangkat itu berhasil dalam jaringan 192.168.0/24. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, yaitu packet tracer 2 modul 2.7.6 implement basic connectivity. Mungkin cukup sekian, saya akhiri, saya tutup. Bila ada kesalahan atau mohon dimaafkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.